Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh hormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan penuh hormat kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Falak, yaitu Bapak Hafizul Ahdi MH, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan bagi kita sehingga kita dapat bertemu di hari ini dan semoga kita diberikan umur yang panjang. Tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini saya sebagai moderator untuk memimpin jalannya presentasi hari ini. Kita akan bersama-sama melangsungkan kegiatan presentasi ini yang mengangkat judul yaitu tokoh-tokoh ilmu falak serta aliran-aliran dalam ilmu falak. Sebagaimana yang akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 4, yaitu Gilang Rizky Andika sebagai memaparkan latar belakang pemateri pertama yaitu pemateri kedua yaitu Ahmad Syahada, pemateri ketiga yaitu Putri Yasifa, pemateri keempat yaitu Ari Fahrudin, yang kelima yaitu Dini, dan yang terakhir yang akan memaparkan kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu Ahmad Sandin. Baik, langsung saja kita mulai sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya pemaparan latar belakang yang akan disampaikan oleh kita yaitu Gilang Andika. Kepadanya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit membacakan latar belakang, yaitu yang pertama, ilmu falak menurut etimologi terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu al-ilmu dan al-falak atau al-falak. Al-ilmu artinya al-marifah atau disebut juga dengan pengetahuan. Sedangkan al-falak adalah artinya al-madar yaitu orbit atau tempat perjalanan bintang. Kata al-falak ini misalnya terdapat dalam Quran surat Yasin ayat 40 yang berbunyi wa kullu fi falaki yasbahun, dan yang artinya masing-masing matahari dan bulan beredar pada garis edarnya. Lois Ma'lub menyebutkan bahwa ilmu falak itu menurut etimologi adalah ilmu yang membahas tentang letak benda-benda langit beserta dengan pergerakan dan pengaturannya. Nah, adapun ilmu falak menurut istilahi atau terminologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda pengetahuan, bulan dan tahun, hilal dan gerhana bulan, dan gerhana matahari. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan tentang pengertian ilmu falak. Ternyata memiliki beberapa definisi sebagaimana yang telah diterangkan dalam buku ilmu falak, teori dan praktek yang tertulis oleh Suknikan Azhari Dairatul Ma'arif Al-Qarnan Al-Isyarin, mendefinisikan bahwa ilmu falak adalah ilmu tentang lintasan benda-benda langit, matahari, dan planet-planetnya. Leksikon Islam mendefinisikan ilmu falak sebagai ilmu perbintangan astronomi pengetahuan mengenai keadaan. Nah, selanjutnya yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ilmu falak sebagai ilmu pengetahuan mengenai keadaan seperti peredaran, perhitungan, dan hal-hal yang berkaitan dengan bintang-bintang. Adapun bintang-bintang di langit, kemudian
Ensiklopedia Islam menjelaskan bahwa ilmu falak adalah suatu ilmu yang mempelajari benda-benda langit atau tentang fisiknya, gerak ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Misalnya yaitu ensiklopedia Hisab Rakyat mendefinisikan juga bahwa ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti bulan, matahari, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya. Yaitu tujuannya untuk mengetahui posisi dan benda-benda langit itu serta kedudukan dari benda-benda langit yang lain. Ensiklopedia Hukum Islam mendefinisikan ilmu falak juga sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit tentang fisiknya, gerhananya, geraknya, atau ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Nah, dari penjelasan yang tadi saya jelaskan, itu memberikan penjelasan bahwa ilmu falak mempunyai ruang lingkup yang dapat memberi peluang dan harapan perkembangan serta pertumbuhan keilmuan yang tidak hanya berhenti pada persoalan formal, namun memberikan banyak solusi persoalan yang bersifat material. Untuk itulah keilmuan astronomi yang akan menjawab dan merespon persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang notabene bersifat ubudiyah. Bermulai dari sinilah kesulitan untuk memecahkan persoalan unik ini akan segera dapat diselesaikan dengan bijaksana sesuai dengan syar'i maupun teori. Baik, mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gilang yang telah memaparkan latar belakang materi ini. Selanjutnya yaitu pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Tasya Anjani. Kepadanya kami persilahkan. Baik, langsung saja. Tokoh-tokoh ilmu falak astronomi sebelum Islam. Yang pertama, Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa pusat jagat raya adalah bumi. Sedangkan bumi dalam keadaan tenang, tidak bergerak, dan tidak berputar. Semua gerak benda-benda angkasa mengitari bumi. Lintasan masing-masing benda angkasa berbentuk lingkaran. Sedangkan peristiwa gerhana tidak lagi difahami sebagai mitos-mitos, melainkan merupakan peristiwa alam. Nah, pandangan manusia mulai teralihkan mengikuti pandangan Aristoteles, yaitu geosentris bumi sebagai pusat peredaran benda-benda langit. Dan yang kedua, Aristarchus 250 sebelum Masehi. Pendapat heliosentris dikemukakan olehnya. Beliau mengatakan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Pada saat itu, teori ini tidak dapat dukungan walaupun akhirnya terbukti benar. Dan yang ketiga, Hipparchus. Pendapatnya mengenai bumi adalah bumi itu diam. Dan seluruh benda langitlah yang bergerak. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Tasya Anjani atas pemaparan materi yang pertama. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ahmad Suhada. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ya, nomor 4 yaitu Claudius Platemus 1060 M. Westris merupakan pandangan dari Ptolemus terhadap suatu sistem dalam alam semesta seperti pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles. Benda langit seperti bulan, Merkurius, Venus, matahari, Mars, Jupiter, Saturnus mengitari bumi. Ptolemus mempunyai buku besar tentang ilmu bintang-bintang yang berjudul Sintasis. Pandangan Ptolemus yang Wesantris ini berlaku sampai pada abad ke-6.
tanpa ada perubahan. Yang kelima, Glass 625 sampai 545 SM. Glass adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir, seorang politikus yang terkenal dan seorang ahli astronomi atau ilmu bintang. Glass mempergunakan kepintarannya sebagai ahli nujum. Pada suatu ia diminta meramal gerhana dan ramalannya tepat, yaitu gerhana matahari yang terjadi tahun 1850 SM. Glass seorang filosof yang mengatakan bahwa semua berasal dari air dan kembali ke air. Yang keenam, Pythagoras. Menurut Pythagoras, angka 1 itu genap, tetapi juga ganjil angka yang sebenarnya 1 sampai 10. Dan hitungan selanjutnya hanya merupakan pengulangan saja. Ia berpendapat bahwa planet Venus pada waktu senja dan pada waktu fajar sama. Pendapatnya itu mengubah pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa planet Venus terlihat berbeda pada waktu senja dan pada waktu fajar. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Syuhada yang telah memaparkan materi keduanya. Selanjutnya yaitu pemateri ketiga, yaitu Lutfia Syifa Salsabila yang akan menyampaikan materi yang ketiga. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Tokoh selanjutnya tentang tokoh ilmu falak astronomi sebelum Islam. Yang ketujuh itu Zhang Heng, 78 sebelum Masehi. Menurutnya, langit sebagai telur dan bumi merupakan kuning telur. Langit berbentuk besar dan bumi kecil. Langit dan bumi berdiri masing-masing bertopang pada energi dan mengapung di atas air. Ia berpendapat bahwa langit mempunyai kerak luar yang kokoh, namun tidak berarti bahwa kulit keras itu batas dari alam semesta. Jagat raya yang ada di luar kulit keras merupakan jarak ruang dan waktu tak terbatas. Tokoh yang kedelapan yaitu Satapatha Brahmana, itu 6000 sebelum Masehi. Menurutnya, matahari berada dalam keadaan diam sepanjang waktu dan berada pada suatu tempat yang tidak berubah dan tidak berpindah. Pengertian itu menjelaskan bahwa matahari tidak bergerak atau diam, sedangkan bumi bergerak mengelilinginya. Pembahasan selanjutnya itu tentang tokoh-tokoh ilmu falak atau astronomi pada masa Islam. Tokoh-tokohnya itu ada 6, meliputi yang pertama Abu Ma'syar Al-Falaki, wafat 272 Hijriah atau 885 Masehi. Tokoh yang pertama ini itu mempunyai karya-karyanya. Yang pertama, karyanya Isbatul Ulum dan Hayatul Falak. Tokoh yang kedua itu Jabir Batani, wafat 318 Hijriah atau 931 Masehi. Beliau ini telah menetapkan letak bintang, ia telah menciptakan alat teropong bintang yang ajaib. Tokoh yang ketiga itu Abu Rayhan Al-Biruni, itu lahir di 363 Hijriah 363 Hijriah atau 973 Masehi dan wafat pada 440 Hijriah atau 1048 Masehi.
Tokoh yang keempat itu Al-Farghani. Al-Farghani ini berasal dari tokoh ahli falak yang berasal dari Fargana. Yang kelima yaitu Nasiruddin Al-Tusi atau yang disebut juga Al-Ja'far Muhammad bin Al-Hasan Nasiruddin At-Tusi. Itu lahir 598 Hijriah sampai 673 Hijriah. Yang keenam, tokoh yang terakhir yaitu Muhammad Tolgai, itu lahir di 797 Hijriah atau 1394 Masehi dan wafat di 853 Hijriah atau 1449 Masehi. Terima kasih, itu saja pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siva yang telah menyampaikan materinya. Itu lanjut ke materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Fahmi Fakhrudin. Kepadanya kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan tentang tokoh-tokoh astronomi Eropa. Pada awal abad ke-20, kajian ilmu falak dibangkitkan kembali dengan munculnya beberapa ahli astronomi Eropa yang melakukan kajian mengenai ilmu falak atau ilmu hisab ini dengan mengedepankan iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya yaitu ada satu tokoh astronomi Eropa yaitu Simon Newcomb yang lahir pada 1835 sampai wafatnya 1909 Masehi. Tokoh ini membuat Almanak Nautika yang merupakan tabel pegangan utama hisab kontemporer di Indonesia hingga saat ini. Tokoh yang kedua yaitu Walter Bede, yaitu lahir pada tahun 1892 dan wafatnya pada tahun 1960 Masehi. Beliau yang menentukan dua populasi bintang dalam galaksi Bima Sakti. Yang ketiga ada Hajim atau Jean Mesus yang lahir pada 1925 Masehi. Dia adalah seorang ahli matematika dan astronomi, pengarang buku The Canon of Solar Eclipse Astronomical Algorithm yang menjadi rujukan utama di Indonesia dalam perhitungan benda-benda langit serta voteringan yang pada tahun 1910 Masehi dan Maunder pada tahun 1911 Masehi menawarkan kriteria baru untuk ruqyat yaitu hisab atau menghitungnya terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada Nicholas Copernicus yang lahir pada 1473 dan wafat pada tahun 1843. Copernicus ini adalah seorang ahli falak atau ahli astronomi modern di Polandia. Salah satu teorinya adalah menentang sistem geosentris yang dicetuskan oleh Ptolemus. Menurutnya bumi bukanlah pusat alam semesta sebagaimana pandangan umum pada masa itu, melainkan bumi mengitari matahari seperti planet lainnya. Keberaniannya ini membantah teori Ptolemus itu diuntungkan dalam bukunya yang berjudul Perkisaran Bola-Bola Angkasa yang terbit di tahun wafatnya. Dan masih banyak lagi ya yang belum bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, mungkin bisa dibaca di makalah kita. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh falak atau tokoh-tokoh astronomi Malaysia dan Brunei. Yaitu yang pertama ada Abdul Ghani bin Saleh, yang kedua ada Abdul Fahim, yang ketiga ada Abdurrahman bin Hussein,
dan yang keempat ada Abu Bakar Mu'ad, dan yang kelima ada Baharuddin bin Ismail, yang keenam ada Muhammad Lazim bin Haji Matali, yang ketujuh ada Haji Umar Ismail, yang kedelapan ada Kasim Bahali, dan yang sembilan ada Muhammad Ilyas. Yang ke-11 ada Wan Muhammad Sagir Abdullah, dan yang terakhir ada Wan Sulaiman bin Wan Sidik. Saya akan sedikit menjelaskan tentang tokoh-tokoh tersebut, yaitu yang pertama Abdul Ghani bin Saleh, yang lahir pada 1929 Masehi dan wafat pada tahun 1348 Hijriah. Ia lahir di kampung Paya Keldai, Kuala Terengganu, Malaysia. Abdul Ghani pada awalnya menekuni dunia nelayan, kemudian berkat ketekunannya dan kegigihannya mempelajari ilmu falak, ia dikenal sebagai ahli falak yang handal. Kemampuan dalam ilmu falak membuat Abdul Ghani sering diundang ke Brunei, Thailand, dan Singapura untuk mengajar ilmu falak. Ia belajar ilmu falak dari Muhammad Khair bin Muhammad Taib di Pusat Islam Malaysia pada tahun 1983 Masehi. Selain itu, ia belajar ilmu falak dari tokoh-tokoh falak Indonesia. Selain mengajar berbagai negara, dia terkenal dalam ilmu falak adalah takwin istilah 01 Hijriah ke 1500 Hijriah dan Masehi. Yang kedua ada Abdul Fahim. Nama lengkapnya ialah Haji Abdullah bin Haji Ibrahim bin Haji Thohir. Dikenal dengan panggilan Haji Abdullah. Fahim berasal dari keturunan Patani yang lahir di Mekah pada tahun 1869 Masehi atau 1286 Hijriah dan wafat pada 27 April 1961 Masehi atau 12 Zulqa'dah 1380 Hijriah. Abdullah Fahim belajar ilmu falak dari Syekh Ahmad Al-Fatani, yaitu Syekh Muhammad Nur bin Syekh Muhammad dan Syekh Nikmat Kecik bin Ismail Daud Al-Fatani. Ahli falak yang semasa dengannya di antara lain yaitu Haji Umar dari Klaten, Haji Abu Bakar bin Haji Hasan dari Johor, sedangkan dari Indonesia adalah Syekh Jamil Jambek dan Syekh Tahir Jalaluddin Al-Jahiri. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada beberapa tokoh dari tokoh-tokoh ilmu falak astronomi di Indonesia, yaitu diantaranya ada Ahmad Khatib Minangkabau yang lahir pada 1860 Masehi atau 1276 Hijriah. Yang kedua ada Muhammad Tahir bin Muhammad Jalaluddin Al-Falaki yang lahir pada 1286 dan wafat pada tahun 1377 Hijriah. Yang ketiga ada Abdurrahman bin Ahmad Al-Misri. Yang keempat ada Muhammad Mansur. Yang kelima ada Muhammad Muhajirin Ansari Al-Dari. Yang keenam ada Muhammad Mukhtar bin At-Tarid. Yang ketujuh ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. 8 ada Turaihan Azhuri Al-Safri. Yang 9 ada Salamun Ibrahim. Yang 10 ada Jubair Umar Al-Jaini. Yang 11 ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ke-12 ada Muhammad Warjan Diponingrat. Ya mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan karena tidak cukup waktunya untuk mempresentasikan semuanya pada kesempatan kali ini. Mungkin selebihnya bisa dibaca-baca di artikel atau di makalah kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Fahruddin atas penyampaian materinya.
Selanjutnya materi yang kelima yaitu yang akan disampaikan oleh Dini Badiatul Fitri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat, yaitu ada Susiknan Azhari. Beliau lahir di Lamongan, Jawa Timur tahun 1968. Beliau adalah dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan tokoh ilmu falak. Beliau telah menerbitkan buku-buku tentang ilmu falak, teori dan praktek. Selanjutnya ada Kiai Haji Banaji Akil yang lahir di Indramayu pada 17 Februari 1922 atau 1341 Hijriah. Beliau memperoleh pengetahuan hisab dan ruqyat dari pesantren Tebu Ireng Jombang selama 9 tahun dan Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta selama 1 tahun. Karyanya di bidang falak ini yang telah diterbitkan yaitu kalender Urfi tahun 0 sampai dengan 1200 Masehi atau 0 sampai dengan 12.400 Hijriah. Selanjutnya ada Kiai Haji Mashum bin Ali. Pergulatan dan konsentrasinya dalam menekuni bidang ilmu falak dengan tidak mengabaikan disiplin lainnya ternyata membuahkan hasil. Karya monumentalnya dalam bidang ilmu falak adalah Urusul Falakiyah dan Badiatul Mitsal. Selanjutnya ada Kiai Haji Rifan. Ia ahli ilmu falak dan penggagas Rubu Mujayyab di Indonesia. Selanjutnya ada Kiai Haji Abdul Jalil. Adapun karya tulis yang sudah beliau keluarkan yaitu yang berkaitan dengan ilmu falak, diantaranya adalah Fatur Rauful Manan dan Jadwal Rubu. Lalu ada Kiai Haji Ibrahim Husain. Pemikiran Ibrahim Husain dalam ilmu falak adalah menggagas adanya mazhab negara dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal. Menurutnya, penetapan awal Ramadan dan Syawal adalah wilayah fikih yang bersifat ijtihadi. Karena itu diperlukan campur tangan pemerintah agar tercipta kebersamaan dan keharmonisan. Karya Ibrahim Husain yang berkenaan dengan hisab dan ruqyat adalah penetapan awal Ramadan dan Syawal. Lalu ada Kiai Haji Ahmad Badawi, ahli falak yang menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Karyanya yang berkaitan dengan ilmu falak adalah di jadwal waktu salat selama-lamanya, cara menghitung hisab hakiki tahun 1361 Hijriah. Lalu ada HM Bidrian Hadi, ahli falak. Berkat keilmuannya dalam bidang falak, ia diberi amanat menjadi anggota bagian hisab majelis. Lalu ada Haji Basit Wahid. Lalu ada Faridus Kanda. Terus Mujira Harto, Muhyiddin Khosin, Oman Fatur Rahman, Thomas Jamaluddin, Bambang Hidayat, Ahmad Izzuddin, Hendro Setianto, Abdul Razak, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak, Kiai Haji Ahmad Ghazali, Fahmi Amhar, TM Hasbi Asidiki, Kiai Haji Nur Ahmad, Kiai Haji Irfan Zidni, Kiai Haji Muhammad Kamil Cayan, HT Muhammad Ali Muda, Raja Muhammad Tahir Riau, Said Usman, Sultan Agung Demak, Ahmad Jamil, Dr. Andes Wahyu Widiana MA, Buya Haji Abdul Jalil Manaf, Haji Abdurrahman Yakub, Syekh Haji Idrus Gani, Mas Kufa. Lalu ada aliran-aliran dalam ilmu falak, yaitu ada matlak global, ada matlak wilayatul hukmi, ada ijtima semata, ijtima qoblal ghurub, wujudul hilal, dan yang terakhir imkan ruqyat.
Mungkin itu saja dari saya karena juga waktunya terbatas di dalam Zoom ini. Untuk bisa mengetahui lebih jelasnya bisa baca dari makalah atau PPT kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Dini yang telah menyampaikan materinya, yaitu yang terakhir penyampaian kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ahmad Ihsanuddin. Kepadanya kami persilahkan. Ya baik, terima kasih moderator telah memberikan waktunya. Lanjut, yaitu kesimpulan. Secara historis, keterkaitan ilmu falak dengan agama, termasuk Islam, memerankan peranan yang sangat urgent bagi keberadaannya. Hal ini karena kemunculannya sebagai sebuah ilmu sejalan dengan kebutuhan manusia terhadap ilmu itu. Kemunculan ilmu falak sesuai dengan faktor pendorong timbulnya filsafat dan ilmu sendiri, terutama pada aspek tauma, kekaguman. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang memiliki rasa kagum pada apa yang diciptakan oleh Sang Pencipta, termasuk kekaguman pada matahari, bumi, dirinya sendiri, dan seterusnya. Permasalahan perkembangan teori dalam ilmu falak sebagai sains didekati dengan pendekatan perkembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan ini dalam kerangka memposisikan suatu metode hisab secara proporsional dalam pemetaan sejarah ilmu falak di Indonesia. Sehingga kita akan memposisikan metode hisab tradisional sesuai dengan perkembangan ilmu falak dan menjawab persoalan umat pada masanya. Mungkin itu kesimpulan yang saya bacakan, kurang lebihnya, selebihnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ihsanuddin atas penyampaian kesimpulannya. Dan terima kasih kepada semua teman-teman dari kelompok 4 atas penyampaian materinya, sehingga diskusi pada hari ini berjalan lancar. Dan mungkin sekian diskusi kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kebenaran selalu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai moderator izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.